Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita bersekutu dalam doa. Terima kasih ya Allah yang tetap memelihara, menjaga dan memberkati kehidupan kami. Kami puji, kami muliakan nama Tuhan. Tiba saatnya bagi kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami melalui kuasa Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita menyapa kita pada saat ini dari Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31 kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita, menggunakan waktu untuk melakukan kehendak Tuhan. Menggunakan waktu untuk melakukan kehendak Tuhan. Banyak orang, Bapak Ibu Saudara-saudara, menjalani kehidupan sehari-hari seperti semuanya biasa saja. Seperti tidak ada tugas dan tanggung jawab sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, apa yang harus dia kerjakan. Dia jalani hari-harinya seperti biasa, sehingga dia menjadi orang yang biasa, tidak mau menjadi orang yang spesial di mata Tuhan, dengan melakukan segala perkara pekerjaan yang dikehendaki Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, sehingga ketika kita menolong atau mengasihi orang lain, kita katakan masih ada waktu lain untuk menolong mereka. Masih ada waktu kita mengasihi mereka. Masih ada waktu kita memaafkan mereka. Tetapi kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Sehingga tema firman Tuhan, gunakan waktu untuk melakukan kehendak Tuhan. Melalui firman Tuhan bagi kita pada saat ini, Yesus mengatakan, ada sebuah perumpamaan orang kaya yang memakai pakaian ungu. Biasanya pakaian ungu ini dipakai orang-orang
hebat, orang kaya, bangsawan, atau raja sekalipun, dan hidup dalam kemewahannya. Tetapi di sekitarnya ada orang miskin yang bernama Lazarus. Dia hidup menderita secara kedagingan. Dia mengalami kelaparan dan sakit penyakit borok menimpa tubuhnya. Dia hanya mengharapkan makanan yang jatuh dari meja orang kaya tadi. Dan anjing-anjing pun menjilati tubuhnya yang terkena sakit borok tadi. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu bagaimana hinanya yang bernama Lazarus tadi. Tapi orang kaya tadi tidak sedikit pun memberikan perhatian dan memandang, memberikan pertolongan dan belas kasih kepada Lazarus, si orang miskin tadi. Singkat cerita Bapak Ibu, orang miskin tadi mati. Dan malaikat-malaikat Tuhan mengangkatnya dan duduk di pangkuan Abraham. Dan orang kaya juga mati. Tetapi orang kaya harus mengalami penderitaan di alam maut. Mengalami kesakitan dan penderitaan. Berbeda dengan Lazarus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Yesus katakan orang kaya yang menderita tadi di alam maut berkata kepada Abraham, "Bapak Abraham, perintahkanlah, suruhlah Lazarus untuk menjulurkan air ke lidahku, karena aku sangat menderita di alam maut ini." Apa kata Bapak Abraham, Bapak Ibu? "Anak, tidak akan mungkin kami yang berada di tempat ini memberikan air kepadamu, karena di antara kita ada jurang pemisah." Dan Abraham juga katakan selama hidupnya Lazarus sudah mengalami penderitaan, dan sekarang dia menikmati kesenangan di dalam kehidupan akhirnya. Berbeda dengan engkau. Engkau menikmati kesenangan di dunia, dan di akhir hidupmu engkau harus menderita di alam maut. Bapak Ibu saudara-saudara, dia sangat menderita, dan dia tidak mau penderitaannya ini dialami oleh saudara-saudaranya, sehingga dia katakan kembali kepada Bapak Abraham. Dia berpengharapan dan memohon dengan sangat, "Bapak Abraham, kalau begitu suruhlah Lazarus mengingatkan kelima saudaraku, sehingga mereka tidak lagi bersama dengan aku di tempat ini, sehingga mereka mengalami perubahan dan mereka melakukan kebaikan dan kehendak Tuhan." Abraham katakan, "Pada mereka ada kesaksian Musa." Orang kaya tadi menjawab juga, "Kalau ada orang yang telah mati dan bangkit mengingatkan mereka, mereka akan berubah." Abraham juga berkata, "Tidak akan mungkin juga kalau mereka tidak mengimani kesaksian Musa itu, mereka juga tidak akan mengimani atau percaya apa yang dikatakan kepada orang yang telah mati dan bangkit mengingatkan mereka." Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebagai orang Kristen kita percaya kelak ketika kita mati, kita percaya ada surga dan ada neraka. Bagi kita yang melakukan kehendak Allah, kita hidup di kerajaan surga. Bagi kita yang tidak percaya kepada Kristus dan tidak melakukan kehendak Allah, kita hidup di dalam alam maut. Alam maut yang mengalami penderitaan, kesusahan, dan sangat-sangat menderita. Tapi melalui firman Tuhan ini kita diingatkan, selagi kita hidup, jangan pernah menyia-nyiakan kehidupan yang Tuhan berikan. Kekayaan kita tidak menjamin kita bersama dengan Tuhan di kerajaan surga. Ketika kita menderita juga, kita jangan mengeluh, karena penderitaan yang Tuhan berikan dan Tuhan izinkan yang kita alami, mungkin Tuhan akan lebih sediakan kalau kita hidup mensyukuri dan mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, ada lirik lagu mengatakan, "Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, orang kecil mati." Melalui lagu ini kita diingatkan semua kita akan kembali kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup. Mari Bapak Ibu,
sebelum kita menyesal. Gunakan waktumu untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gunakan waktumu untuk melakukan kehendak Allah. Banyak kehendak Allah. Menolong sesama, mengasihi sesama, dan menjadi berkat bagi sesama. Sehingga kehidupan kita boleh senantiasa memuliakan Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami perdengarkan dan dengarkan bersama. Ajari kami untuk menggunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk melakukan kehendak Tuhan, berbagi kasih dan melakukan apa yang terbaik di mata Tuhan. Roh-Mu yang menolong kami untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.